Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fi hadhil fursah al-mubarakah uridu an abhatha minal mawdu' marahilu ta'limil qira'ah. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema Marahilu Ta'limil Qira'ah, tahapan pengajaran membaca. Yahtaju ta'limul qira'ati kama taqulu wajarib fars ila barnamajin muhkamit tasmimi lil marahilil mukhtalifati linumuwil qira'ah. Yudarribud darisu fi kulli marhalatin minha ala anasir wa anwa'il qira'atil munasibatil lil marhalati wa dhalika hatta yastati'a tadrijiyal wusula ilal mustawa kafin minal maharati yumakkinuhu min i'timadi ala nafsihi duna hajatan limusa'adatil akharin. Wa sanuhawwilu huna an nasta'rida marahila ta'limil qira'ati tahta marahilil arba'il lati sabaqat isyaratu ilaiha mustarsyidina fi dzalika bihibrati kulli man yufrisu wajir tinar. Jadi pada tahapan pertama menurut Wajari Vers, pengajaran membaca membutuhkan program yang dirancang dengan baik untuk berbagai tahap perkembangan membaca, di mana setiap siswa dilatih dengan elemen dan jenis membaca yang sesuai dengan tahap tersebut. Dan jenis-jenis membaca yang sesuai dengan tahapan tersebut, sehingga secara bertahap siswa dapat mencapai tingkat keterampilan yang cukup untuk memungkinkannya mengandalkan diri sendiri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Di sini kita akan mencoba meninjau kembali tahap-tahap pengajaran membaca dalam 4 tahap yang telah disebutkan dengan dipandu oleh pengalaman River dan Ged. Selanjutnya, al-marhalatul ula, tahapan yang pertama. Wahia marhalatut ta'arrufi wan nutuki. Kama sabaqo an asyarna, wahia tuqabilu tamaman marhalata tammiyatal qira'atil jahriyatil lati sabaqo an tahaddasna anha. Wala'alla siyaqal ana yada'una lil hadithina an hadhil marhalati wa in kunna qad tahaddasna anha juz'iyan indama tanawwalnal qira'atal jahriyah wa fiha yali ba'du tawjihatil lati yumkinu istirsyadu biha fi hazihil marhalah. Jadi di sini menerangkan tahapan pertama. Tahapan pertamanya ini adalah tahap pengenalan dan pengucapan, seperti yang telah kami tunjukkan, dan ini sesuai dengan tahap pengembangan membaca publik yang telah kita bicarakan. Mungkin konteksnya sekarang mengundang kita untuk membicarakan tahap ini, meskipun kita telah membicarakannya secara parsial ketika kita membahas tentang membaca publik. Berikut ini ada beberapa panduan yang dapat dipedomani pada tahap ini. Yang pertama, yang bagi fi hazihil marhalati an nuqaddimal hurufal arabiyyata wa an nukarrira
taqdimaha hatta tusbiha ma'lufatan tamaman liddarisina fi nihayatil marhalah. Pada tahap ini kita harus memperkenalkan huruf-huruf Arab dan mengulang pengenalan sampai huruf-huruf tersebut benar-benar familiar bagi para siswa di akhir tahapnya. Yang keduanya, al-hurufu ghairul ma'lufati was-su'batu yumkinu ta'khiru taqdimiha ilal fatsaratil lati yastati'u fiha darisu ta'arrufal jumali wa israqa baqiyati ashkalil hurufi wa aswatiha. Yang B-nya, huruf-huruf yang belum dikenal dan sulit dapat ditunda sampai siswa mampu mengenali kalimat dan memahami bentuk bunyi huruf-huruf tersebut. Yang C-nya, yang bagil iltifatu bisyaklin kabirin ila tatribati tajridil hurufi wa tadribi ala ashkaliha fi awalil kalimati wa wasatiha wa akhiriha wa ala aswatiha maftuhatan wa maksuratin matmumatin wa musyaddadah. Yang C-nya, perhatian yang besar harus diberikan pada abstraksi huruf dan pelatihan tentang bentuk huruf di awal, tengah, dan akhir kata, serta bunyinya terbuka, patah, runtuh, dan tertekan. Yang D-nya, bin nisbati li khudwatil qiraati jahriyati yumkinul istirsyadu bil mauqifit tadrisiyil ati. Yang D-nya, untuk langkah membaca di depan umum, posisi mengajar berikut ini dapat digunakan sebagai panduan. Yang pertama, yatlubul muallimu min darisina iglaqa kutubihim wa insatalahu wa yakumu bi qiraati ba'dil ibaratil lati taduru haula fikratin wahidah wa bimunaqashatin basyitatin yata'akkadu min fahmid darisina lil ma'na. Yang pertama, guru meminta siswa untuk menutup buku mereka dan mendengarkannya. Kemudian guru membacakan beberapa kalimat yang berkisaran pada satu ide. Dan dengan diskusi sederhana, guru memastikan bahwa siswa memahami maknanya. Selanjutnya, yaftahud darisuna kutubahum wa yutabi'una qira'atal muallimi jumlatan duna an yusyarikul muallimal qira'atal jahriyah. Siswa membuka buku mereka dan mengikuti bacaan guru kalimat demi kalimat dengan menirukan bacaan guru tersebut dengan lantang, dengan suara yang keras. Selanjutnya, yaqra'ud darisunal jumala min kutubihim ala syaklil jama'i muhawilina taqlida ma sami'uhu minal muallim. Setelah itu, baru yang ketiganya, siswa membaca kalimat dari buku mereka dengan format kelompok, mencoba menirukan apa yang telah mereka dengar dari gurunya. Selanjutnya, al-marhalatus tsaniyah, tahap kedua. Wa hiya marhalatul qiraati min ajlil fahmi wa fi hadhil marhalati yumkinu an tantaqila bid-darisi ila qiraatin aksara umkan tahta tawjiyati wa irsyadi muallim. Pada tahap ini, pembelajar dapat melanjutkan ke tahap membaca yang lebih mendalam di bawah bimbingan dan arahan guru. Wa ya'taminu najahud
ta'allumi fi hadhil marhalati ala jawdati takhtiti tilmaddati muqaddamatil lati yambagi an tura'a fiha ba'dul umuri wa minha ma yali. Keberhasilan pembelajaran pada tahap ini bergantung pada kualitas perencanaan materi pengantar yang harus memperhatikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, antuqaddama fi syaklil hiwariyin wa qisasiyin tariqin mutadamminatan maudu'atin sya'iqatan mumti'atan ghairu muaqqadatin. Materi ini harus disajikan dengan bentuk dialog dan cerita humor, termasuk topik-topik yang menarik dan menyenangkan yang tidak rumit, yang ditulis oleh salah satu anak bahasa dengan mengandalkan kosakata dan struktur. Yang kedua, an tattasifa hazihin nususul muqaddamatu bikisaril jumali wa kisri wa hadatil ma'na. Dzalika annama madat tazakkuri binisbati lil lughatil arabiyyah fi hadhil marhalati 'adatan ma yakunu mahdudan. Teks-teks ini harus dicirikan oleh kalimat-kalimat pendek dan unit-unit makna yang pendek, karena rentan ingatan untuk bahasa Arab pada tahap ini biasanya terbatas. Yang ketiga, antakunal maudu'atu sahlatan taduru haula mawaqifa ma'lufatin imma fi thaqafatil arabiyyati islamiyati aw fi thaqafatid daris ala an takunal ahdatsu wal mawaqiful mausufatu sahlatan wa basitatan bid darajah. Topiknya harus mudah dan berkisar pada situasi yang sudah dikenal, baik dalam budaya Arab dan Islam maupun dalam bahasa budaya siswa. Dan peristiwa serta situasi yang digambarkan harus cukup mudah dan sederhana. An takuna hunaka aidon huttotun mutadarrijatun fi taqdimiha wa fi hasas sadadi yumkinu istirsyadu bima yali. Juga harus ada rencana langkah demi langkah untuk presentasinya. Dalam hal ini, hal-hal berikut ini bisa menjadi panduannya. Yang pertama, yumkinul bada'u bimawaddil marhalatil ula ma'a i'adati siyagatiha wa tanzimiha wa taqdimiha bisyaklin qasasiyyin mutarabitin. Mulailah dengan materi tahap pertama dan rumuskan kembali, susun kembali, dan sajikan dalam format narasi yang koheren. Yang kedua, taqdimu nususin ma'lufatin tatadammanu ba'dal mufradati wal mawaddil mu'jamiyatil jadidati tashuddul qara'a tadrijiyan. Yang kedua, menyajikan teks-teks yang sudah dikenal dengan beberapa kosakata dan item leksikal baru yang secara bertahap melibatkan pembaca. Yang ketiga, taqdimu mawadda aksara ittisa'an wa umqan ma'a ihtifasi bibasatatiha wa suhulatiha wa munasabatiha linnumuwil ma'rifiyyi wal lughawiyyi liddarisina wal jadidil mudaf. Yang ketiga, menyajikan materi yang lebih luas dan lebih mendalam dengan tahap mempertahankan kesederhanaan, kemudian dengan relevansinya dengan perkembangan kognitif dan linguistik siswa dan tambahan baru.
Yang keempat, taqdimi nususin ma'lufatil mufradati wa tarakibi walakinniha tahmilu afkaron wa ma'aniya ghairu ma'lufah. Keempat, menyajikan teks yang sudah dikenal dalam hal kosakata dan struktur, namun memiliki ide dan makna yang tidak dikenal. Yang kelima, yahdusu ba'da hadza hasan tilaqatun fil qiraati haitsu yanbaghi taqdimu qiraatin idofiyatin aksara ittisa'an wa umqan minan nahiyatil lugawiyyati wan nahiyatil fikriyati ansabiqatih. Yang kelima, ada terobosan dalam membaca, di mana membaca tambahan harus disajikan dengan luas dan lebih dalam secara linguistik dan intelektual daripada yang sebelumnya. Wa yumkinuna fi hasas sadadi an nuqaddima lil muallimi ba'da tawjihati. Dalam hal ini kita dapat memberikan beberapa panduan pada guru. Yumkinu lil muallimi masalan an yaqra'an nassa awalan amama darisina summa yurad diduna khalfahu iddata marratin hatta yata'akkada min sihhati qira'atihim. Guru dapat, atau misalnya, membaca teks di depan para siswa dan kemudian meminta mereka mengulanginya beberapa kali sampai dia yakin akan kebenaran bacaan mereka. Yang kedua, yatslu hasa fatsratun tunaqasu fiha safawiyal ma'anil ammatul lati qad takunu fuhimat fi asna'il qura'il jahriyah. Yang kedua, hal ini diikuti dengan suatu periode diskusi lisan tentang makna umum yang mungkin telah dipahami selama pembacaan umum. Yang ketiga, yatlubul muallimu minad darisina qira'atan nassi qira'atan shamitatan ma'a muhawwalatir tinbati ma'anil kalimat as-sa'bati in wujidat min siyaq fa iza lam yastati'u fi ba'dil kalimati qaddamal muallimu ma'naha wa bi ihdat turukil ma'rufah. Yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk membaca teks dalam hati sambil mencoba menyimpulkan arti kata-kata yang sulit. Jika ada dari konteksnya, dan jika tidak bisa, guru memberikan artinya dengan salah satu cara yang telah dikenal. Yang keempat, yaqra'ud darisunan nasa marratan saniyatan qira'atan shamitatan libahsi an ijabatin limajmu'atin min as'ilati yusajjiluha al-muallimu ala saburah. Yang keempat, peserta didik membaca teks untuk kedua kalinya dalam hati untuk mencari jawaban dari serangkaian pertanyaan yang dicatat oleh guru di papan tulis. Yang kelima, taduru munaqasyatun nasyitatun li as'ilati litta'aqqudi min wuduhil fahmi wa min qudratit talamisi ala al-intiqal minal ihtimami bin nutki wa ta'arrufi ila ihtimami bil ma'na wal madmun. Yang kelima, diskusi aktif mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan untuk memastikan kejelasan pemahaman dan kemampuan siswa untuk berpindah dari ketertarikan pada pelafalan dan pengenalan
ketertarikan pada makna dan isi. Yang keenam, wali anna hasihil marhalata min ahammil marahili fi tammiyatil mufradat. Yang keenam, karena tahap ini merupakan salah satu tahap terpenting dalam pengembangan kosakata. Selanjutnya, al-marhalatus salisah, tahapan yang ketiga atau tahapan yang terakhir. Wahya marhalatul qiraatil mukassafati au marhalatud darsi wat tahsili wal qiraati tanqasimu fiha ila nau'aini. Ini adalah tahap membaca intensif atau tahap studi atau akuisisi yang dimana membaca dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, qiraatun mukasyafah, membaca secara intensif. Wa tahdifu ila taksifi nasyatil qiraati fil fasli min ajli ta'miki dirasatil lughati wa ziyadatil kafaati wa tahdifu ila wa ziyadatil kafaati fiha wa zalika tahta isyrafil muallim. Ini bertujuan, membaca secara intensif ini bertujuan untuk mengidentifikasikan kegiatan membaca di kelas, untuk memperdalam studi bahasa dan meningkatkan kemahiran dalam bahasa tersebut di bawah pengawasan guru. Yang kedua, al-qiraatul wasi'ah. Al-qiraatul wasi'ah, membaca ekstensif. Wa tahdifu ila itihati majalatin wa mayadina wasi'atin minal qiraati likai yantaliqal muta'allimu fil qiraati muktamidan ala nafsihi mukhtaran ma yurid. Membaca intensif bertujuan untuk membuka berbagai macam area dan bidang bacaan sehingga pelajaran dapat membaca secara mandiri, dan memilih bacaan yang ia inginkan. Mungkin itu saja yang pembahasan kita pada malam ini. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum.